negorotex.com. Kali ini kita kedatangan tamu dari dari tim Negorotex, yaitu Bapak Misael. Halo Bapak Misael. Halo Putri, halo rekan-rekan di rumah. Jadi mau dipanggilnya apa nih? Koko, kakak, paman, Pak D, atau apa? Panggil Misal aja. Bener nih, nggak apa-apa? Iya benar, nggak apa-apa. Oke deh. Misael kali ini akan membantu saya untuk menerangkan ke teman-teman apa sih aspek pajak dari salah satu bisnis yang digandrungin anak muda banget. Bisa tebak gak kira-kira Misael apa? Bisnis ya? Yang digandrungin anak muda dan menjamur di mana-mana. Yang saat ini menjamur ya? Ada beberapa sih sebenarnya kalau bisnis yang saya lihat menjamur di anak muda zaman sekarang ya. Mau jualan online biasanya. Ya kalau sebelum masa-masa COVID sih mungkin banyak yang kopi atau bubble gitu ya. Usaha-usaha seperti itulah. Biasa F&B cukup banyak penggemarnya. Ya. Selain itu, kira-kira apa lagi? Selebgram. Bener banget. Tapi apa yang dibilang Misael benar tadi. Salah satunya, kita nggak akan bahas YouTuber, nggak akan bahas selebgram, tapi kita akan menjurus ke kopi-kopian. Kita akan menanyakan aspek pajak dari kafe. Ya udah, kita langsung aja ya masuk ke dalam inti pokok masalah kita nih. Oke. Kalau misalnya saya pengen buka kafe nih, pakai modal sendiri nih, kira-kira ya paling sama teman saya lah berdua gitu kan, biar nggak bebannya berat-berat banget. Kira-kira aspek pajak yang dikenakan ke kami itu apa ya? Kalau namanya usaha, setiap usaha yang ada penghasilannya pasti ada pajak yang mesti dibayarkan ya, pajak penghasilan dari usaha tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau buka kafe, ya tentu kita akan bayar PPH, pajak penghasilan dari omsetnya tersebut. Itu yang umum. Nah, untuk semua usaha juga sama sih. Cumanya kalau misalnya di makanan gitu, biasa ada lagi namanya pajak PB1. Itu pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah gitu. Oh gitu. Dua pajak itu sih yang umum. Pajak penghasilan si kafenya, yang pertama itu pajak penghasilan si kafenya. Yang kedua adalah PB1 dan dua-duanya dibayarkan ke pemerintah daerah. Enggak, kalau untuk yang pajak penghasilannya itu dibayar ke pemerintah pusat. Oh gitu. Iya. Berapa sih tarif dari dua pajak ini? Kalau untuk pajak penghasilan, jadi kita lihat lagi kalau misalnya usahanya masih di bawah 4,8 miliar omsetnya dalam 1 tahun, maka itu dia akan kena pajak final PP23. Itu nilainya 0,5% dari omset yang didapat setiap bulannya. Jadi kalau misalnya omsetnya let's say 50 juta ya dikali 0,5%-nya, itulah yang mesti dibayarkan kepada pemerintah. Tapi kalau untuk PB1, yang PB1 itu kan dia bayarnya ke pemerintah daerah, itu nilainya itu 10% dari yang dijual. Jadi misalnya kita jual makanan itu harganya 10.000, ya ditambah PB1 10%, jadi 11.000. Nah, nanti 1.000-nya akan dibayarkan ke pemerintah daerah gitu. PB1 ini sama nggak sih dengan PPN? Secara nilainya sama 10%, tapi kalau namanya PPN itu biasa dibayarkan kepada pemerintah pusat. Sedangkan kalau misalnya PB1 ini ke pemerintah daerah. Jadi itu nanti nomor NPWP-nya juga beda sih. Nomor NPWP yang biasanya yang umum sama yang nomor NPWP daerah namanya NPWPD. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buka bisnis F&B, kita akan dikenakan 2 NPWP. Jadi NPWP yang biasa yang kita punya yang ada kartunya itu, dan satu lagi NPWP daerah. Iya betul. Dan itu bikin NPWP daerahnya di mana? Kalau untuk NPWP daerah bikinnya di Dispenda. Tapi kalau misalnya NPWP yang biasanya itu ya di DJP, di kantor pajak KPP gitu. Negorotex juga bisa kan? Oh bisa, tentu Okay. bisa. Jadi kalau teman-teman belum punya NPWP bisa bikin di Negorotex ya? Iya, betul. Kita bisa bantu untuk pengurusannya. Pokoknya daripada bingung bolak-balik ngurus kantor pajaknya, kontak ke kita bisa bantu untuk bereskan. Kita bisa bantu untuk proses. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Oke, di breakdown lagi ya. Yang pertama tadi pajak penghasilan si kafe, kemudian pajak PB1, terus ada apa lagi? Oke, pajak yang terkait usaha itu bisa juga PPh 21 dan PPh 23. Jadi itu yang umum ya. PPh 21 ini terkait ke pemberian penghasilan kepada karyawan. Jadi misal kalau buka usaha kan ada karyawan tuh. Nah, karyawannya kan digaji. Nah, kalau misalnya setelah digaji, perusahaan itu
kita sebagai pemberi gaji wajib memotong PPh 21 dari penghasilannya mereka. Jadi itu nanti setelah kita potong, kita mesti setorin ke pemerintah, lalu kita mesti ngelaporin kalau kita sudah menyetorkan pajak dari karyawan kita gitu. Itu PPh 21. Itu salah satu contoh PPh 21 ya yang paling umum. Nah, sama satu lagi ya PPh 23. PPh 23 ini apa? Nah, kalau PPh 23 ini kalau misalnya usaha kita memakai jasa dari pihak luar. Jadi kita pada saat membayarkan nilai jasa tersebut, kita wajib memotong PPh 23. Oke. Jadi intinya misalnya tagihannya 1 juta, kita mesti potong PPh 23, contohnya tarifnya yang 2% ya. Kita potong 2%, kita setorkan ke pajak, lalu kita berikan bukti pajaknya kepada penyedia jasa tersebut. Jadi sebenarnya penyedia jasa tersebut itu tetap terima 1 juta, cuma bedanya 980.000 dalam bentuk duit, 20.000 dalam bentuk bukti potong. Oh, gitu. Nah, bukti potong ini nanti bisa mereka pakai untuk setorkan pajak mereka. Jadi intinya ya kurang lebih Oke. nggak rugi lah gitu. Tapi jasa ini termasuk dengan penyewaan tempat nggak? Kan kalau misalnya kita, kalau misalnya saya nih, kayaknya saya nggak sanggup deh kalau misalnya beli ruko yang di tempat strategis, kayaknya saya mampunya untuk sewa nih. Nah, itu kena pajak di yang PPh 23 itu atau beda lagi? Kalau misalnya kita dari usaha kita mau sewa tempat, bisa sewa tempat untuk buka usaha, kita berarti kan kita menyewa tempat, ya kita wajib memotong pajaknya. Jadi pajak yang dipotong itu pajak final. Jadi misalnya harga sewanya, let's say kita bilang 50 juta, kita wajib potong 10%. Jadi sistemnya juga sama kayak PPh 23 tadi. Hanya saja di sini contohnya adalah kita sewa tempat, kita wajib potong 10% pajak finalnya, dan kita akan setorkan ke pemerintah. Jadi itu tarifnya 10% biasanya. 10% dari 50 juta, berarti sekitar 5 juta ya? Iya, jadi nanti yang akan dibayarkan ke pemilik tempatnya itu 45 juta, 5 jutanya dalam bentuk bukti potong, bahwa kita sudah memotong dia. Jadi berarti sampai sekarang ada 4 ya, pajak penghasilan final dari ada usahanya. Oh, satu lagi, ada satu lagi? Enggak, sudah 5. Oh, tadi ya, sudah 5 ya. Nah. Jadi di breakdown dulu. Yang pertama pajak penghasilan kafe, PB 1, iya. kemudian pajak penghasilan, PPh 21. PPh 21 pajak penghasilan tadi, terus PPh 23, Iya. dan yang terakhir tadi pajak sewa ya? Iya, PPh final untuk sewa juga. PPh final untuk sewa. Nah, kalau misalnya di kafe itu, saya pengen dong orang yang lewat di depan jalan kafe saya ini tahu, oh ini kafe namanya misalnya Kafe Putri gitu. Iya. Saya pengen buat neon box gitu kan, untuk memberitahu orang-orang, oh ini adalah ada kafe loh di sini. Itu masuknya pajak, dengan kena pajak juga atau enggak? Ya itu kena pajak juga, itu pajak reklame, dan itu dibayarkan ke pemerintah daerah juga jatuhnya. Jadi biasanya kalau misalnya kita mau bikin neon box gitu, dia sudah ada hitungannya juga untuk pajaknya. Jadi untuk ukuran sebesar apa, harganya berapa, lokasinya di mana gitu. Oh, Itu sudah ada. Jadi pembagiannya di daerah-daerah tertentu beda-beda lagi. Jadi kalau daerah yang termasuk yang ramai, dia akan ada tarif yang berbeda dengan tempat-tempat yang lebih kecil, seperti itu. Jadi itu nanti masuknya ke pemerintah daerah untuk pajak seperti itu. Oke. Jadi total semua yang kita udah bahas 6 ya? Ya, sebenarnya kalau mau dibilang pajak itu banyak. Banyak. Kebetulan kita yang kita bahas di sini yang terkait dengan usaha yang mau dibuka gitu ya. Nanti kalau misalnya berkembang itu iya, mana-mana, terus masih ada aja kemungkinan pajak-pajak lainnya. Misalnya bahan bakunya belinya secara impor, itu nanti ada pajak lagi yang lain gitu loh. Jadi maksudnya ya ini kita yang umum aja dulu, karena kalau kita bahas terlalu banyak, jadi kemana-mana. Gitu. Nah, ini let's say saya visioner, saya berpikir, oh yang kafe ini cabangnya udah bagus nih, terus yang mau buka cabang lagi di deket-deket situ, misalnya cuma beda 2 jalan lah dari tempat saya buka yang pertama kali, masih dalam daerah yang sama, tapi saya pengen buka cabang kedua. Itu gimana ya pengurusannya? Apakah dari NPWP-nya bisa digabung, penghasilannya bisa digabung, atau gimana? Secara penghasilannya nanti intinya sih dua-duanya penghasilan dari kedua tempat tersebut yang mesti bayar pajak. Cuma untuk NPWP daerahnya tidak perlu dibikin lagi, kecuali ada buka usaha misalnya cabang di daerah yang lain, dispendanya juga berbeda. Nah itu bukan bikin lagi NPWP daerah sendiri gitu. Oh gitu. Jadi semakin banyak cabang di tempat-tempat yang berbeda, ya masing-masing mesti punya NPWP daerahnya terkait dengan pajak daerah PB1-nya itu. Gitu. Jadi harus bikin lagi, beda lagi. Jadi berarti penghasilannya terpisah ya?
Iya, secara pelaporannya ya masing-masing cabang punya masing-masing omset, bayar untuk masing-masing. Seperti itu. Jadi aku mau nanya lagi nih soal PPH 21 ini menarik ya. Kalau misalnya aku buka kafe, kayaknya aku masih butuh bantuan mungkin 2-3 orang lah untuk mengelola kafe itu. Tapi kan modalku cekak pasti kan, karena kita baru mulai dan belum ada pemasukan. Terus pasti sih aku yakin banget ini gajinya pasti pada di bawah UMR, atau mungkin kita malah nerima anak-anak magang aja gitu kan, dikasih gaji yang ya secukupnya buat anak-anak itu jajan. Kira-kira itu harus dilaporkan juga nggak ke pajak gitu? Oke, tadi kalau saya lihat sih kendalanya modalnya cekak gitu ya. Iya, Berarti modalnya modalnya cekak. bisa dibanyakin itu. Bisa. Iya. Mudah-mudahan dapat investor. Tapi kalau yang kedua saya ditanya, apakah kita mesti ngelaporin ya? Kita tetap mesti akan ngelaporin, walaupun kita belum potong pajaknya, kita tetap bisa lapor nihil. Cumanya yang pasti acuan kita itu bukan dari UMR. Jadi dia kena pajak atau nggak kena pajak itu bukan dari UMR. Let's say misalnya UMR di Jakarta sekarang berapa? Sekitar 4,5 deh kayaknya. let's say kita bilang sekitar 4 juta deh gitu, misalnya kita bilangnya. Nah, acuan kita adalah PTKP. Kalau PTKP saat ini itu sekitar di angka 4,5 juta untuk yang paling kecil. Jadi apabila penghasilannya di bawah 4,5 juta dalam sebulan, ya dia mesti nggak kena potong pajak, begitu. Walaupun dia sudah di atas UMR. UMR misalnya UMR 4 juta. PTKP kita 4,5 juta, dia penghasilannya 4,2 juta itu masih belum kena pajak gitu. Oh gitu. Tapi secara perusahaan wajib melaporkan juga kalau misalnya memberikan gaji sekian setiap bulannya gitu ya, memberikan gaji dan belum ada potongannya. Dan yang pastinya dalam 1 tahun di bulan Desember perusahaan akan melaporkan gitu. Usaha kita harus melaporkan berapa sih total PPh total gaji yang sudah dibayarkan selama 1 tahun ini gitu loh. Dan berapa sih pajak yang sudah kita setorkan. Oke. Gitu. Jadi si penghasilan ini meskipun tidak banyak, kita tetap harus melaporkan. Iya. Gitu. Supaya mungkin ke-track ya sama Dirjen Pajak ini penghasilannya seperti apa, dibuat apa aja gitu ya. Betul. Oke. Nah, teman-teman udah dengar kan penjelasan dari Pak Misael? Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan bantuan untuk bisnis barunya, bisa hubungi negorotax.com. Oke, thank you so much ya Pak Misael udah datang ke sini dan menjelaskan ke kita semua. Ya, terima kasih juga Putri udah mengundang saya ke sini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit masukan ataupun pengetahuan kepada rekan-rekan di rumah juga. Thank you banget. Pastinya dong ya, ini sangat-sangat bermanfaat loh buat kita semua. Jadi teman-teman kalau misalnya punya masalah, bisa langsung hubungi Negorotax. Masalah pajak ya, jangan masalah hidup ya. Nanti kita buka lagi segmen yang lain. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!